Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 jilid 2D, dan kita masih di tema 7 kebersamaan. Nah, untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ya pembahasan di pembelajaran 4 ya, tema 7 subtema 3 ya, yang ada di halaman 61. Nah, langsung aja kita mulai. Di sini ada muatan bahasa Indonesia ya tentang kata sapaan dalam fabel ya. Ini udah kita bahas terus menerus ya adik-adik sekalian ya, tentang kata sapaan dan juga fabel. Nah, kata sapaan dalam fabel dapat kamu temukan pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh ya. Cara menentukan kata sapaan dalam fabel dengan membaca fabel secara seksama. Nah, di sini ada yang berlatih ya. Kita diminta melihat atau membaca kembali dongeng kakek kambing yang malang ya. Kemarin udah kita baca ya, jadi menceritakan kakek kambing ya yang sedang makan di padang rumput, kemudian didatangilah kambing muda ya. Dia mengingatkan bahwa kakek kambing tidak boleh makan rumput di situ ya, karena itu hanya untuk orang muda. Akhirnya kakek kambing pergi ya, bahkan menemukan padang rumput yang hijau dan luas. Nah, pada saat kakek kambing makan, datanglah kambing muda tersebut dan menyatakan bahwa teman-temannya pada dikejar oleh serigala, dan kambing muda tersebut ingin ikut makan bersama kakek kambing, dan kakek kambing pun bersedia atau memperbolehkan kambing muda tersebut ikut makan di situ ya, dan memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh kambing muda. Itu kira-kira ceritanya ya. Nah, sekarang kita mulai dari soal nomor 1. Siapa sajakah tokoh yang menggunakan kata sapaan dalam kutipan fabel tersebut? Nah, tokoh yang menggunakan kata sapaan yaitu kambing muda ya. Adik-adik bisa dilihat lagi di fabelnya ya, di halaman sebelumnya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Tuliskan kalimat-kalimat yang berisi kata sapaan dalam kutipan fabel tersebut pada buku tugasmu. Ini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi tempatmu bukan di sini, kek. Nah, ini kata sapaannya berarti kek itu kakek kambing tadi ya. Kemudian yang kedua, kakek kambing, maafkan atas sikapku kepadamu. Nah, ini. Nah, kakek kambing ini dipanggil lengkap. Kalau ini kek, nah ini kakek kambing juga ya. Itu yang menyatakan adalah kambing muda. Itu untuk soal nomor 2 ya, adik-adik sekalian ya. Selanjutnya kita ke muatan PPKN tentang keberagaman kegemaran teman di sekolah ya. Jadi kegemaran tentulah ada yang berbeda ya, ada juga yang sama lah, termasuk teman-teman kita di sekolah. Nah, di sini untuk kinerja praktek, adik-adik diminta mengelompokkan teman berdasarkan pilihan kegiatan saat istirahat. Nah, bisa dituliskan sendiri ya, dibuat dalam beberapa kelompok, misalnya Budi, Andi, ya, Denny. Nah, kegiatan saat istirahatnya apa? Bisa dituliskan di sini. Oke, kita ke muatan matematika ya. Pecahan sebagai bagian dari sekumpulan objek. Nah, bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Perhatikan contoh berikut. Di kelas terdapat 4 siswa, 1, 2, 3, 4. Nah, sebanyak 1 siswa pergi meninggalkan kelas ya. Ini ada yang meninggalkan kelas. Nah, banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Jadi 1 dari 4 siswa ya. Jadi keseluruhannya ada 4, kemudian yang pergi ada 1 orang, berarti dituliskan 1/4. Oke, sekarang kita ke ayo berlatih ya. Tentukan nilai pecahan dari sekumpulan objek berikut. Ya, ini ada banyak kupu-kupu yang terbang dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, ini kupu-kupunya ada 2 ya, 1, 2. Ini ada di sini. Nah, yang terbang ada 1, maka dapat dituliskan dengan pecahan 1/2. Jadi 1 yang terbang dari keseluruhan kupu-kupunya ada 2. Kemudian yang nomor 2, banyak kucing yang duduk dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini yang duduk ada 1. Jumlah kucingnya ada 3, berarti 1/3.
Kemudian banyak kelinci yang sedang makan wortel dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, ini yang makan wortel, kelincinya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Saya tuliskan di sini. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Pembelajaran 5. Ini dimulai muatan PPKN ya. Tentang keberagaman agama di sekolah. Nah, dimana sebelumnya kita telah mengetahui keberagaman agama di Indonesia ya. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Nah, langsung saja di sini kita ke ayo berlatih ya. Bacalah teks di bawah dengan seksama. Kemudian kerjakan soalnya. Di sekolah, Fitri mempunyai banyak teman. Teman-teman Fitri ada yang berbeda agama dengan Fitri. Namun, Fitri dan teman-temannya tetap bermain bersama meskipun berbeda agama. Fitri beragama Islam, Maria beragama Katolik, Christine beragama Kristen Protestan, Komang beragama beragama Hindu, Mei beragama Buddha, Melani beragama Konghucu. Oke. Berdasarkan teks di atas, tuliskan contoh hari besar agama yang dianut oleh Fitri, Maria, Christine, Komang, Mei, dan Melani. Oke. Untuk nomor 1 ya, Dedek sekalian ya. Nah, jadi hari besar keagamaan untuk Fitri karena agama Islam tadi adalah Idul Fitri, kemudian Maria itu Paskah, Christine Natal, Komang Nyepi, Mei Waisak, dan Melani Imlek. Lanjut kita ke soal nomor 2. Tuliskan contoh hari besar agama yang kamu anut. Nah, karena saya beragama Islam ya, Dedek sekalian ya, beragama Islam, maka hari besar keagamaannya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau Dedek sekalian misalnya agamanya adalah agama Hindu ya, bisa ditulis hari besar keagamanya Nyepi ya. Itu. Nah, sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia. Nah, kata sapaan dalam fabel lagi yang bagian kelima ya. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan teman atau orang lain. Kata sapaan dapat berupa panggilan nama diri, gelar kepangkatan, atau kata nama nyonya dan nona. Nah, sekarang kita ke ayo berlatih. Di sini ada sebuah cuplikan fabel ya, akan saya baca. Di sebuah taman nasional hiduplah sepasang orangutan bernama Ciki dan Ciko. Mereka adalah kakak beradik dengan Ciko sebagai kakaknya. Mereka hidup dengan rukun bersama hewan-hewan taman nasional lainnya seperti Nara si kakak tua, Jini si jerapah, dan Kori si gajah. Mereka selalu bahu-membahu dalam mengerjakan berbagai pekerjaan. Nah, oke, pertanyaan yang pertama, kata sapaan apakah yang sesuai untuk cerita dalam fabel tersebut? Nah, kata sapaan yang sesuai. Nah, di sini udah saya tuliskan ya. Yaitu nama diri ya, nama diri tadi ada Ciki, ada Ciko, ada Cini. Nah, itu. Nomor 2, jelaskan kecocokan sapaan dengan tokohnya. Nah, ini ya. Kalau orang utan tadi ada Ciki dan Ciko, kemudian kakak tua itu ada Nara, jerapah ada Jini, dan gajah ada Kori. Itu. Lanjut kita ke soal nomor 3. Tuliskan contoh kalimat dengan kata sapaan yang sudah kamu tentukan. Kalimat disesuaikan dengan isi si fabel ya. Oke, ini contohnya misalnya ya. Yang pertama, Ciki, apa kabar? Nah, kemudian Kori, apakah kamu sudah makan? Nah, seperti itu kata sapaannya ya. Kita sesuaikan dengan fabel tadi ya, ada Ciki, ada Kori. Kita ke halaman berikutnya ya, 66. Nah, ini pembelajaran 6. Membuat kalimat menggunakan kata sapaan ya. Nah, ini misalnya pada kata sapaan itu terdiri ada atas beberapa bentuk ya, ada nama diri ya, nama seseorang misalnya Andi, nah Budi, Wati. Nah, kemudian panggilan keluarga misalnya ibu ya, bapak, nama gelar atau profesi, nama pelaku atau peserta. Oke, sekarang kita ke ayo berlatih. Buatlah 3 kalimat menggunakan nama temanmu dan panggilan kepada gurumu. Setelah itu tandailah kata sapaan yang telah kamu buat. Oke. Di sini udah saya buatkan ya, dari sekalian ya. Misalnya nih.
Nah ini guru, misalnya selamat pagi Bu Guru. Nah ini saya kasih tanda ya, ini Bu Guru kata sapaannya. Pagi Dewi, ya misalnya temannya namanya Dewi. Atau Lukman, apakah ada PR? Nah ini yang kita kasih tanda Dewi, kemudian ini yang dikasih tanda Lukman ya, di garis ya, di sekalian ya, garis bawah Lukman. Oke, saya garis dulu. Ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Perhatikan kembali kalimat yang telah kamu buat pada soal nomor 1. Buatlah sebuah percakapan menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Nah, setelah kita buat tadi, kita buat percakapannya. Kira-kira seperti apa lah ini ya. Selamat pagi Bu Guru, sapa Dewi ya. Jadi pemerannya ini ada Dewi, ada Bu Guru sama Lukman ya. Jadi selamat pagi Bu Guru, sapa Dewi. Kemudian Bu Gurunya menjawab, pagi Dewi, balas Bu Guru. Nah, kemudian Bu Guru bertanya lagi, apakah ada PR Lukman? Tanya Bu Guru. Nah, kemudian Lukman menjawab, ada halaman 67. Jawab Lukman. Nah, kira-kira seperti ini kalau kita buat dalam bentuk dialog ya, sesuai dengan apa yang ada di soal nomor 1. Kita lanjutkan ke muatan matematika ya, menyatakan pecahan dari sekumpulan objek yang bersama dengan yang sebelumnya ya. Nih, tentukan pecahan dari sekumpulan objek ya ini. Banyak burung yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, ini jawabannya adalah ini jumlah burungnya ada 3, yang pergi 1, berarti 1/3. Langsung saya tuliskan di sini ya, sekalian ya. 1/3. Kemudian nomor 2. Banyak bunga yang layu dapat dinyatakan dengan pecahan. Bunganya ada 1, 2. Nah, yang layu ada 1, berarti jawabannya 1/2. Nomor 3. Banyak telur yang pecah dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini telurnya ada 1, 2, 3. Yang pecah 1, berarti 1/3. Jadi 1 dari 3 buah telur. Nomor 4. Banyak pensil yang patah dapat dinyatakan dengan pecahan. Pensilnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang patah 1, berarti 1/4. Nah, itu ya adik-adik sekalian ya, udah halaman 67. Nah, selanjutnya halaman 68, ini muatan SBDP membuat karya 3 dimensi ya. Nah, ini contohnya adalah gentong. Gentong adalah karya seni 3 dimensi dari tanah liat yang dapat kita lihat ya, karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu mungkin adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk tema 7 subtema 3 ya, mulai dari pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6 ya. Untuk pembahasan soal dan materi berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.